semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik penilaian pada anak usia dini. Pada umumnya yang digunakan di satuan PAUD yaitu antara lain observasi, catatan anekdot, foto berseri, portofolio, checklist, skala, dan juga kinerja. Selain itu, kita juga akan mengulas tentang satu hal yang tak kalah penting dan seringkali luput dalam praktik penilaian, yaitu wawancara. Khususnya wawancara itu untuk memahami perkembangan literasi awal anak usia dini. Nah, penilaian di PAUD itu bukan untuk mengukur benar ataupun salah, melainkan untuk memahami proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam pendidikan anak usia dini, penilaian bersifat otentik, berkesinambungan, berbasis proses, berpusat pada anak. Artinya, guru menilai apa yang anak lakukan secara alami dalam kegiatan bermain ataupun belajarnya, bukan melalui tes tertulis ataupun ujian yang berat. Oleh karena itu, teknik penilaian yang digunakan pun juga harus sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih teknik-teknik penilaian dalam anak usia dini. Yang pertama, yaitu ada observasi. Nah, observasi dilakukan untuk mengamati perilaku, keterampilan, serta sikap anak secara langsung saat bermain dan belajar. Contohnya, untuk mengamati cara anak memegang pensil, mengamati respon anak saat guru menerangkan, serta bagaimana cara anak bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, observasi ini menjadi dasar yang hampir semua teknik dari penilaian lainnya. Kemudian yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan singkat, objektif, dan faktual tentang perilaku penting atau sesuatu yang unik yang ditunjukkan oleh anak saat kegiatan. Contoh dari catatan anekdot yaitu saat kegiatan membaca gambar, anak menyebutkan huruf awal namanya dan menceritakan isi gambar tersebut dengan kalimat sederhana. Nah, dengan catatan ini maka bisa membantu guru untuk bisa lebih memahami kemajuan perkembangan anak setiap harinya. Serta bisa juga untuk mengetahui minat serta kekuatan anak tuh di aspek mana saja, serta untuk kebutuhan stimulasi lanjutan anak. Kemudian yang nomor 3 ada foto berseri, yaitu digunakan untuk mendokumentasikan proses kegiatan anak secara bertahap. Misalnya saat kegiatan literasi, nah anak sudah mulai memilih buku, anak membuka halaman, anak menceritakan gambar. Dan foto berseri tersebut menunjukkan bahwa yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi proses belajar anak. Selanjutnya yang keempat ada portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumentasi perkembangan anak dalam periode tertentu. Biasanya sekitar 1 semester. Portofolio dapat berisi hasil karya anak, catatan anekdot, foto kegiatan, rekap checklist dan skala, dan lainnya. Portofolio memberikan gambaran perkembangan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadi alat komunikasi penting antara guru dengan orang tua. Lalu yang selanjutnya ada checklist dan skala penilaian. Checklist digunakan untuk menandai ketercapaian indikator perkembangan anak. Nah, sedangkan skala penilaian menunjukkan tingkat pencapaian anak. Contohnya skala penilaian yaitu ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Adapun mungkin bisa ditambah berkembang sangat baik sekali, berkembang sangat baik, so much, seperti itu. Kemudian ada juga checklist dan skala itu bisa untuk memudahkan guru dalam memetakan perkembangan anak. Namun juga tetap perlu didukung oleh data yang lebih akurat. Dalam penilaian skala ataupun rubrik, pada umumnya hanya memberikan tanda centang ataupun hanya dengan tanda BB, MB, BSH, BSP.
Padahal jika tidak diberikan catatan, maka penilaian tersebut hanya seperti kebatinan atau angan-angan semata. Maka diperlukan adanya rubrik catatan yang jelas untuk menerangkan indikator yang dicapai atau tidak dari setiap perkembangan anak. Dalam kurikulum Merdeka ada juga penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah teknik penilaian yang menilai kemampuan anak saat melakukan suatu tugas ataupun aktivitas yang nyata. Dalam penilaian kinerja ini, guru tidak hanya melihat hasil tetapi juga melihat proses, mulai dari anak melakukan tugas, cara anak menyelesaikan masalah, serta sikap dan kemandirian anak. Contohnya, menceritakan kembali buku bergambar ataupun mempraktikkan cara menulis huruf awal namanya. Penilaian kinerja biasanya menggunakan rubrik sederhana yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Pada umumnya, teknik penilaian pendidikan anak usia dini tidak mencantumkan wawancara secara eksplisit, padahal wawancara sangat membantu guru dalam memahami kebiasaan literasi pada anak, kemudian untuk bisa penguasaan kosakata, serta untuk mengetahui cara anak mengekspresikan ide serta ceritanya. Nah, dari wawancara bisa dilakukan secara informal melalui percakapan santai dengan anak saat bermain ataupun saat anak kegiatan belajar. Misal, dalam konteks literasi awal, wawancara membantu guru untuk mengetahui minat anak terhadap buku, kemampuan bercerita, serta kemampuan memahami kosakata. Berikut adalah contoh dari skala penilaian motorik halus dalam kegiatan mewarnai. Nah, di sini ada 10 indikator dalam mewarnai. Yang pertama yaitu memegang alat mewarnai dengan posisi jari yang tepat. Yang kedua, mampu mengkombinasikan warna lebih dari 4 warna. Yang ketiga, mewarnai sesuai dengan pola gambar. Yang keempat, sapuan warna rapi, tidak banyak goresan acak, ketebalan warna sesuai atau tidak terlalu tebal ataupun tipis. Yang keenam, pemilihan warna sesuai dengan objek ataupun kreativitas. Yang ketujuh, menunjukkan kreativitas tambahan seperti diberi hiasan garis tepi. Yang kedelapan, mengisi semua bagian gambar dan tidak banyak ruang yang kosong. Yang kesembilan, mewarnai secara mandiri dan tidak sering meminta bantuan. Yang kesepuluh, hasil bersih dan tidak membuat area sekitar terkotori. Pada contoh tersebut, terdapat 2 indikator yang tidak muncul dari perkembangan anak tersebut, yaitu mewarnai sesuai pola dan juga sapuan warnanya tidak rapi. Sehingga kategori penilaiannya yaitu BB belum berkembang yaitu antara 1 sampai 2 indikator, MB mulai berkembang yaitu 3 sampai 4 indikator, BSH berkembang sesuai harapan yaitu 5 sampai 7 indikator, BSP berkembang sangat baik yaitu 8 sampai 10 indikator, BSBS yaitu berkembang sangat baik sekali yaitu lebih dari 10 indikator. Selanjutnya, dari hasil indikator tersebut maka totalkan semua indikator yang muncul dan tidak muncul. Nah, pada contoh tadi, anak mencapai 8 dari 10 indikator yang masuk dalam kategori BSB atau berkembang sangat baik. Anak sudah mampu memegang dan mewarnai dengan posisi jari yang tepat, mampu mengkombinasikan warna yang lebih dari 4 warna, anak tidak banyak goresan acak, ketebalan warna yang sesuai, pemilihan warna sesuai dan kreatif, menghias garis tepi, mengisi semua bagian gambar, dan tidak banyak ruang kosong, serta hasil yang bersih, dan tidak membuat area sekitar kotor. Sedangkan hal yang masih perlu ditingkatkan adalah checklist yang menunjukkan tidak muncul tadi, yaitu harus mengembangkan lagi, mewarnai sesuai pola gambar, dan melatih agar sapuannya itu lebih rapi dan tidak banyak goresan yang acak dan beraturan. Secara keseluruhan, anak sudah mencapai tahap perkembangannya yang sesuai dengan indikator tersebut. Kemudian contoh skala penilaian yang kedua yaitu ada motorik kasar meloncat. Indikator yang pertama, berdiri seimbang sebelum meloncat.
Yang kedua, meloncat dengan kedua kaki. Yang ketiga, meloncat sesuai instruksi. Yang keempat, mendarat dengan kedua kaki. Yang kelima, menjaga keseimbangan saat mendarat. Yang keenam, meluncur tanpa bantuan guru. Yang ketujuh, meloncat melewati rintangan sederhana. Yang kedelapan, koordinasi gerak kaki dan tubuh. Yang kesembilan, meloncat berulang kali lebih dari 3 kali. Yang kesepuluh, antusias dan percaya diri. Berikut kategori penilaiannya. Yang pertama, BB 1-2 indikator, MP 3-4 indikator, PSH 5-7 indikator, PSB 8-10 indikator, PSBS berkembang sangat baik lebih dari 10 indikator. Nah, dalam contoh tadi, anak memperoleh 9 indikator muncul dari 10 indikator yang masuk ke dalam kategori PSB atau berkembang sangat baik. Mulai dari bisa berdiri seimbang sebelum meloncat, meloncat dengan kedua kaki, meloncat sesuai instruksi, mendarat dengan kedua kaki, menjaga keseimbangan saat mendarat, meloncat tanpa bantuan guru, meloncat melewati rintangan sederhana, koordinasi gerak kaki dan tubuh, serta antusias dan percaya diri. Nah, sedangkan indikator yang masih harus ditingkatkan atau indikator yang tidak muncul tadi, maka harus dilatih untuk bisa meloncat berulang lebih dari 3 kali. Nah, secara keseluruhan, perkembangan motorik kasar anak sudah berkembang sangat baik. Adapun kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penilaian anak usia dini. Dalam praktik di lapangan masih sering ditemukan kesalahan dalam melakukan penilaian anak usia dini. Salah satunya adalah menilai anak hanya dari hasil kerjanya saja. Misal, dari hasil lembar kerja ataupun produk jadi, tanpa melihat proses bagaimana anak bisa belajar. Nah, kesalahan lainnya adalah menyamaratakan semua anak dengan standar yang sama, padahal setiap anak memiliki kecepatan serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai guru perlu memahami bahwa penilaian bukan untuk membandingkan satu anak dengan anak yang lain, tetapi untuk melihat kemajuan serta bagaimana perkembangan setiap anak dibandingkan dengan anak itu sendiri. Lalu ada peran guru sebagai penilai profesional. Guru, khususnya PAUD, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga menjadi penilai yang profesional dalam perkembangan anak. Artinya, guru perlu bersikap yang objektif, menghindari label negatif pada anak, serta menggunakan bahasa yang positif, yang nantinya digunakan untuk membangun dalam laporan perkembangan penilaian yang baik, yang dijadikan untuk membantu guru, orang tua, dan anak itu sendiri untuk bisa melihat potensinya, bukan hanya kekurangannya saja. Yang tak kalah penting juga ada kolaborasi antara guru dan orang tua dalam penilaian. Penilaian anak usia dini tidak dapat dilakukan oleh hanya dengan guru saja. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu untuk memberikan informasi tentang bagaimana kebiasaan anak di rumah, serta bagaimana minat anak, dan bagaimana cara anak berkomunikasi di lingkungan keluarganya. Nah, melalui komunikasi dan wawancara dengan orang tua, penilaian akan menjadi lebih utuh serta kontekstual. Sekian video pemaparan tentang materi teknik penilaian pada anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.